Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas mengenai chapter 5 yaitu measurement theory. Di mana sebelumnya perkenalkan dulu saya pribadi, saya dan rekan saya. Saya Karizan Dini Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari measurement theory. Kita bisa lihat di slide, kalau menurut Stephen, pengukuran adalah penentuan angka-angka yang ada kaitannya dengan objek-objek atau kejadian-kejadian yang sesuai dengan aturan. Tetapi uh, ada pengertian lain, yaitu pengukuran atau measurement merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penyelidikan ilmiah. Tujuan pengukuran tersebut adalah untuk menjadikan data yang dihasilkan lebih informatif dan menjadi lebih bermanfaat. Pengukuran dipakai dalam berbagai disiplin pengetahuan ataupun bidang pekerjaan dalam profesi, termasuk bidang akuntansi. Dalam akuntansi, pengukuran pada umumnya dikaitkan dengan satuan pengukur berupa unit moneter. Maksudnya agar pengukur tersebut menunjukkan makna ekonomik, dan karenanya pengukuran yang demikian disebut penilaian valuation. Lalu di dalam akuntansi, yaitu pengukuran berarti proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Di dalam akuntansi, perbedaan penerapan pengukuran dan penelitian umumnya dilakukan. Pengukuran biasanya untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat pada saat objek atau transaksi terjadi. Sedangkan penilaian biasanya digunakan untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada tiap elemen atau pos laporan keuangan pada saat penyajian laporan keuangan. Jadi, secara aplikatif dalam praktek pengukuran terjadi pada saat pencatatan jurnal, sedang penilaian pada saat penyajian. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut konsep. Lalu, seluruh pengukuran dalam kehidupan ini memiliki tujuan-tujuan khusus untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Pengukuran sangat penting dilakukan karena dengan pengukuran suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dapat diandalkan, maka kita dapat menggunakan skala dan memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan. Lalu di slide selanjutnya ini ada importance of measurement, yaitu ada penjelasan dari tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu ada Campbell, di mana dia menjelaskan bahwa pengukuran adalah penggunaan angka-angka untuk menjelaskan isi atau muatan karakteristik dari sistem material selain angka melalui hukum yang menyangkut muatan tersebut. Lalu ada penjelasan dari Stephen, di mana pengukuran adalah penautan angka-angka pada objek-objek atau kejadian-kejadian berdasarkan peraturan. Lalu melibatkan menghubungkan sistem bilangan formal ke beberapa properti objek atau peristiwa melalui aturan semantik. Misalnya, aturan semantik dalam akuntansi diwakili oleh transaksi. Lalu dalam akuntansi, kita mengukur laba dengan memberikan nilai pada modal, kemudian menghitung keuntungan sebagai perubahan modal selama periode tersebut.
Lalu penjelasan mengenai skala di mana setiap pengukuran dibuat dengan skala. Skala dibuat ketika aturan semantik digunakan. Skala menunjukkan informasi apa yang direpresentasikan oleh angka-angka, di mana dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika dengan objek atau peristiwa. Skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka-angka tersebut. Skala juga memiliki beberapa tipe, yaitu eh, yang sering digunakan ada skala nominal, ada skala rasio, ada skala ordinal, dan skala interval. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala nominal terlebih dahulu, di mana dalam skala nominal nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Dalam pengukuran, nomor yang digunakan menunjukkan kepada jumlah atau tingkat kepemilikan dari suatu objek dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan kepada objek atau kelompok dari objek. Contoh dari skala nominal ini adalah kode akun, seperti akun kas, akun piutang, akun utang, atau jenis transaksi penjualan ataupun pembelian. Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal dibuat ketika suatu operasi memeringkatkan objeknya sehubung dengan properti yang diberikan. Contohnya, investor melihat 3 kemungkinan jenis investasi untuk uangnya. Investasi tersebut diperingkatkan 1, 2, dan 3 berdasarkan nilai bersihnya saat ini. Kelemahan skala ordinal adalah interval antar nomor tidak memberitahukan apa-apa tentang perbedaan kuantitas kepemilikan yang diwakilinya. Atau bisa disingkat menjadi skala ordinal, yaitu menyusun data dalam urutan tetapi tanpa ukuran pasti antar kategori. Contohnya itu klasifikasi rasio yang rendah, sedang, dan tinggi atau peringkat kredit lainnya. Lalu masuk ke dalam skala interval, di mana skala interval ini memberikan informasi yang lebih daripada skala ordinal. Tidak hanya memberikan peringkat kepada objeknya, tetapi di skala interval ini juga jarak antara interval skalanya diketahui dan sama. Contohnya yaitu indeks harga, misalnya indeks harga konsumen yang menunjukkan perubahan nilai relatif tetapi tidak menunjukkan nilai nol yang absolut. Kelemahan skala interval adalah titik nolnya dibuat dengan bebas. Lalu yang terakhir ada skala rasio, di mana skala rasio adalah skala yang memberikan peringkat kepada objek atau kejadian. Interval antar objek diketahui dan sama. Lalu ada asal yang unik, titik nol yang alami, di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui. Di mana contoh dari skala rasio itu adalah pengukuran pendapatan, biaya aset, dan liabilitas, di mana nol menunjukkan ketiadaan nilai. Lalu, pemahaman-pemahaman skala-skala ini membantu akuntan untuk menganalisis dalam memilih metode analisis yang tepat dalam memastikan interpretasi data yang akurat. Invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan, dan pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang sama. Tapi hal ini tidak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda juga.
Lalu ada eh, tipe of measurement, yaitu pengukuran biasa diakui hanya ketika ada konfirmasi teori-teori hukum mendukung pengukuran, yaitu yang pertama, harus ada aturan untuk menetapkan angka sebelum pengukuran dapat dilakukan. Lalu yang kedua, ada perumusan aturan tersebut menimbulkan suatu skala. Yang ketiga, pengukuran hanya dapat dilakukan pada skala. Proses pengukuran sama dengan pendekatan ilmiah pada teori konstruksi dan pengujian. Pernyataan dengan pengujian teori hubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan jenis-jenis pengukuran. Menurut Campbell membaginya ke dalam dua jenis, yaitu fundamental dan turunan. Nah, tapi kalau untuk yang dijelaskan pada PowerPoint kami, terdapat tiga jenis tipe of measurement, yaitu ada fundamental measurement, ada derived measurement, lalu ada flat measurement. Gimana untuk fundamental measurement ini? Pengukuran fundamental merupakan pengukuran di mana angka bisa diterapkan benda dengan mengacu pada hukum alam yang tidak tergantung pada pengukuran manapun. Yaitu penjelasan lebih lanjutnya untuk pengukuran fundamental ini sendiri, yaitu merupakan pengukuran yang mencakup atribut dasar dari objek yang diukur seperti jumlah, nilai, dan kuantitas. Kalau dalam akuntansi ini biasa merupakan pengukuran langsung terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas seperti jumlah uang tunai dan nilai persediaan. Untuk contohnya sendiri yaitu kalau pengukuran fundamental ini biasanya dia mengukur panjang, lalu nomor, dan volume merupakan hal-hal yang bisa diukur yang termasuk ke dalam si fundamental measurement ini. Lalu selanjutnya itu ada derived measurement, adalah besaran yang bergantung pada pengukuran dua atau lebih besaran lain, tergantung pada hubungan yang diketahui dengan sifat dasar, misalnya pengukuran massa jenis. Massa jenis bergantung pada pengukuran massa dan volume, lalu pengukuran keuntungan tergantung pada pengukuran pendapatan dan pengeluaran. Nah, contohnya itu adalah pengukuran kepadatan yang bergantung pada pengukuran massa dan volume. Kalau dalam akuntansi, contoh pengukuran ini adalah keuntungan yang diturunkan dari penambahan dan pengurangan pendapatan dengan beban. Yaitu contohnya seperti rasio keuangan, menghitung rasio lancar atau current rasio yang diambil dari data fundamental aset lancar dan liabilitas lancar. Lalu yang terakhir ada flat measurement. Ini merupakan pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi menggunakan definisi yang dibandingkan secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti variabel konsep yang telah ada tanpa perlu konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Dalam akuntansi, ini biasa merupakan pengukuran statis tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai seperti inflasi atau perubahan pasar. Memahami konsep-konsep yang sudah dijelaskan tadi itu dapat membantu dalam menganalisis dan interpretasi data keuangan serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam praktik akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tariza. Selanjutnya,
ada permissible operations of scales, yang dimana invariansi suatu skala berarti bahwa sistem pengukuran akan memberikan bentuk umum yang sama dari variabel-variabel tersebut, dan pengambil keputusan akan mengambil keputusan yang sama. Hal ini tidak terjadi dalam akuntansi, ada lebih dari satu sistem akuntansi, dan informasi yang mereka berikan akan berbeda dan keputusan yang berbeda akan dibuat. Next. Lalu untuk terdapat skala nominal dan ordinal, yaitu tidak ada operasi aritmatika, skala interval yaitu penambahan dan pengurangan, dan skala rasio semua operasi aritmatika. Nah, permissible operations of scale ini sendiri itu adalah merujuk pada aturan dan batasan dalam manipulasi data berdasarkan skala pengukuran yang digunakan. Terdapat 4 jenis skala pengukuran dan masing-masing dengan operasi yang diperbolehkan. Yang pertama itu ada skala nominal, yang dimana skala nominal ini tuh hanya untuk penggolongan atau pengkategorian data. Misalnya kayak jenis kelamin, warna, kayak gitu-gitu. Dan operasi yang diperbolehkan ini adalah menghitung frekuensi atau mode, tetapi tidak dapat melakukan operasi matematis seperti penambahan atau pengurangan. Yang kedua, itu ada skala ordinal, yang dimana pada data pada skala ini memiliki urutan atau peringkat, misalnya peringkat kinerja dan tingkat kepuasan. Nah, operasi yang diperbolehkan adalah membandingkan dan mengurutkan, tetapi operasi seperti penambahan atau pengurangan tetap tidak diperbolehkan karena perbedaan antar data tidak dapat diukur secara pasti. Selanjutnya ada skala interval. Data pada skala interval ini tuh memiliki urutan dan jarak antar nilai dapat diukur, misalnya suhu dalam Celcius. Nah, operasi seperti penambahan dan pengurangan diperbolehkan, tetapi operasi perkalian dan pembagian tidak valid karena skala interval tidak memiliki titik nol yang absolut. Kemudian ada skala rasio, yang dimana skala ini tuh memiliki semua karakteristik skala interval, namun memiliki titik nol absolut, misalnya berat, panjang, dan pendekatan. Nah, semua operasi matematis ini tuh diperbolehkan, termasuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan pada intinya untuk permissible operations of scales ini, untuk memastikan bahwa analisis data tuh dapat dilakukan sesuai dengan skala pengukuran yang tepat, sehingga menghasilkan hasil yang valid secara matematis dan konseptual. Next. Selanjutnya ada fiat measurements. Ini ada khas dalam ilmu sosial termasuk akuntansi. Berdasarkan definisi yang sewenang-wenangnya, misalnya keuntungan, terdapat banyak cara dalam membuat skala dan dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan pada skala. Misalnya ada ratusan cara untuk mengukur keuntungan. Nah, untuk fiat measurement ini sendiri adalah metode pengukuran nilai yang ditentukan secara resmi oleh otoritas tertentu. Jadi ini tuh bukan berdasarkan harga pasar atau nilai intrinsik suatu barang atau jasa. Jadi nilainya ini tuh ditetapkan dan diterima oleh semua orang karena terdapat aturan atau kebijakan yang mengaturnya gitu. Nah, dalam akuntansi untuk konsep fiat measurement ini sendiri tuh bisa merujuk pada standar atau kebijakan yang menentukan nilai suatu aset atau kewajiban tanpa mengacu pada harga pasar pada saat ini. Contoh sederhananya untuk fiat measurement ini sendiri yaitu uang kertas. Jadi sebuah lembar uang 50.000, misalnya dia tuh punya nilai karena pemerintah menyatakan
bahwa uang tersebut bernilai 50.000 gitu. Walaupun pada nilai fisiknya kayak kertas dan tintanya tuh nilainya tuh tidak sebesar 50.000 atau bahkan nilainya jauh lebih rendah dari 50.000 gitu. Dan dalam akuntansi ini seperti ketika suatu aset dinilai berdasarkan peraturan pemerintah atau standar tertentu dan bukan sesuai nilai pasarnya. Nah, dalam penerapannya ini sendiri, fiat measurement memungkinkan perusahaan atau lembaga untuk menggunakan nilai yang ditetapkan secara kebijakan untuk pelaporan, meskipun mungkin tidak sesuai dengan nilai pasar sebenarnya. Hal ini mungkin lebih relevan dalam konteks tertentu, seperti ketika harga pasar tidak tersedia atau tidak relevan, gitu. Atau ketika pengukuran berbasis kebijakan lebih diinginkan untuk stabilitas atau konsistensi dalam pelaporan keuangan. Next. Selanjutnya ada reliability and accuracy, yaitu tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali perhitungan. Misalnya kita dapat menghitung kursi di sebuah ruangan dan mendapatkan hasil yang tepat. Nah, untuk reliability and accuracy ini, dalam teori akuntansi, reliability itu artinya keandalan dan akurasi itu artinya akurat gitu, atau akurasi. Nah, ini tuh adalah dua konsep penting yang terkait dengan kualitas informasi akuntansi. Yang pertama tuh ada reliability atau keandalan. Jadi reliability itu mengacu pada seberapa terpercayanya informasi akuntansi tersebut. Nah, informasi itu bisa dikatakan reliable kalau informasi tersebut tuh bisa diandalkan oleh pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat. Agar informasi dianggap reliable, informasi tersebut tuh harus objektif dan bisa diverifikasi atau bisa diuji kebenarannya dan bebas dari bias. Contohnya, kalau perusahaan melaporkan pendapatannya berdasarkan data penjualan yang tercatat dengan benar dan dapat dibuktikan gitu, maka informasi tersebut berarti bisa dianggap informasi yang reliable. Selanjutnya ada akurasi. Ini tuh mengacu pada seberapa tepat atau benarnya informasi akuntansi. Nah, kalau angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Contohnya misalkan kalau ada perusahaan yang melaporkan bahwa mereka memiliki 100 unit persediaan, tapi dalam kenyataannya mereka ternyata cuma punya 90 unit persediaan, maka informasi tersebut tidak akurat. Gitu. Nah, dalam akuntansi sendiri, informasi itu harus reliable supaya bisa dipercaya dan harus akurat supaya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Next. Selanjutnya ada source of error. Ini tuh sumber kesalahan itu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada operasi. Pengukuran dinyatakan secara tidak tepat. Yang kedua, alat pengukur. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, atribut tidak jelas. Dan yang kelima, risiko dan ketidakpastian. Dan kita tuh perlu menetapkan batas kesalahan yang dapat diterima. Nah, untuk source of error ini tuh mengacu pada berbagai sumber atau penyebab kesalahan yang bisa terjadi dalam pencatatan atau laporan keuangan. Nah, kesalahan ini tuh bisa berdampak pada kualitas laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Nah, selain dari sumber kesalahan yang telah ditulis di PowerPoint, terdapat
beberapa sumber kesalahan atau source of error yang umum juga dalam akuntansi. Contohnya yang pertama itu ada human error atau kesalahan dari manusia ini sendiri. Itu kesalahan yang terjadi akibat kelalaian, ketidaktahuan, atau ketidakcermatan seseorang dalam mencatat atau menghitung angka dalam laporan keuangan. Contohnya, misalkan salah memasukkan angka penjualan atau bahkan lupa mencatat transaksi-transaksi tertentu. Yang kedua, bisa jadi karena technical error atau kesalahan teknis. Nah, kesalahan yang terjadi itu tuh karena kegagalan atau kekurangan dalam sistem akuntansi. Contohnya tuh kayak perangkat lunak yang nggak berfungsi dengan benar atau masalah pada teknologi yang digunakan. Terus contoh lainnya juga misalkan kayak laporan keuangan yang salah akibat ngebug dalam program komputer akuntansi. Kemudian bisa jadi juga karena measurement error, yaitu kesalahan pengukuran. Ini tuh terjadi ketika ada ketidakakuratan dalam mengukur nilai aset, kewajiban, atau transaksi. Misalnya karena menggunakan metode penilaian yang salah atau mungkin datanya tuh tidak lengkap gitu. Contohnya salah menghitung nilai aset tetap atau salah memperkirakan cadangan kerugian. Yang keempat ada interpretation error atau kesalahan interpretasi aturan. Nah, kesalahan ini tuh bisa terjadi ketika seseorang salah memahami atau menafsirkan standar akuntansi atau aturan yang berlaku. Contohnya, salah menerapkan aturan akuntansi terkait pengakuan pendapatan. Nah, selanjutnya bisa juga jadi karena bias error atau kesalahan bias. Ini tuh bisa terjadi ketika seseorang secara tidak sengaja atau bahkan sengaja membuat keputusan yang dipengaruhi oleh preferensi pribadi atau tujuan tertentu gitu. Contohnya memperbesar pendapatan untuk membuat laporan keuangan terlihat lebih baik dari kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk mengidentifikasi dan meminimalkan source of error ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang andal dan akurat. Next. Selanjutnya ada reliable measurement. Yang pertama, apa sih pengukuran yang andal? Itu pengukuran yang konsisten terbukti, dapat diulang atau direproduksi, dan presisi. Yang kedua, keandalan mencangkup dua aspek, yaitu akurasi dan kepastian pengukuran, dan kesetiaan yang representatif. Nah, untuk reliable measurement ini, di teori akuntansi, ini tuh artinya informasi keuangan yang dicatat atau dilaporkan yang dapat dipercaya karena didasarkan pada bukti yang objektif dan konsisten. Nah, pengukuran yang reliable ini tuh harus bisa diverifikasi oleh pihak lain. Artinya, siapapun yang melihat data yang sama akan mendapatkan hasil yang sama atau sangat mirip. Nah, beberapa ciri-ciri dari reliable measurement ini, yang pertama, objektif. Jadi, nilainya tuh tidak dipengaruhi oleh pendapat atau bias pribadi. Yang kedua, bisa diverifikasi, yaitu orang lain tuh bisa ngecek dan mengkonfirmasi keakuratan pengukuran tersebut. Yang ketiga, konsisten. Jadi kalau diukur ulang hasilnya tuh bisa dan akan sama atau bahkan hampir sama gitu.
Untuk contohnya, dalam akuntansi misalkan kalau kita mengukur aset berupa gedung, tapi menggunakan metode biaya historis atau harga beli asli. Ini tuh dianggap reliable karena dia punya bukti faktur pembelian yang bisa diverifikasi. Next. Nah, selanjutnya ada accurate measurements, yaitu konsisten hasil, presisi, dan reliabilitas belum tentu menghasilkan akurasi. Lalu akurasi berkaitan dengan seberapa dekat pengukuran dengan nilai sebenarnya dari ukuran atribut representasi. Dan nilai sebenarnya mungkin tidak diketahui. Misalnya dalam akuntansi, akurasi berhubungan dengan gagasan pragmatis tentang penggunaan. Next. Nah, masih pada accurate measurements, jadi banyak pengukuran akuntansi yang menggunakan skala rasio. Dan ini adalah skala yang paling informatif dan landasan teori yang paling lemah karena merupakan pengukuran yang bersifat fiat. Nah, untuk accurate measurement ini sendiri, dalam teori akuntansi, berarti bahwa nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan ini tuh nilai yang benar-benar mencerminkan kondisi atau nilai sebenarnya dari aset, kewajiban, pendapatan, atau biaya. Nah, pengukuran yang akurat tuh harus tepat dan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, untuk accurate measurement ini sendiri punya ciri-ciri juga. Yang pertama itu harus tepat. Jadi, kenapa? Karena angka yang dilaporkan tuh harus sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Yang kedua, itu merefleksikan realitas. Jadi, informasi yang dilaporkan mencerminkan kondisi ekonomi atau keuangan yang sebenarnya. Yang ketiga, mempunyai detail yang benar. Jadi tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan atau pencatatan. Nah, contohnya jika perusahaan tuh melaporkan bahwa mereka punya 100 unit barang dalam persediaan. Dan ternyata secara fisik mereka ternyata emang punya 100 unit persediaan gitu. Jadi berarti ini tuh adalah pengukuran yang akurat gitu. Tapi kalau ternyata dia melaporkan bahwa dia punya 110 unit persediaan, tapi kenyataannya dia cuma punya 100, berarti itu adalah pengukuran yang tidak akurat. Next. Selanjutnya ada measurement in accounting. Ini terdapat dua langkah mendasar, yaitu ada modal dan laba. Modal dan laba dapat didefinisikan dan diperoleh dengan berbagai cara. Lalu, konsep modal dan keuntungan telah berubah seiring waktu dengan jumlah konsep pengukuran fundamental. Nah, untuk measurement in accounting ini, atau pengukuran dalam akuntansi, ini tuh mengacu pada proses menentukan dan mencatat nilai dari aset, kewajiban, pendapatan, atau biaya dalam laporan keuangan. Nah, tujuan utama dari measurement ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan andal kepada pengguna laporan keuangan, kayak contohnya investor, kreditor, atau manajemen. Nah, di dalam akuntansi ini sendiri, untuk pengukuran biasanya tuh dilakukan dengan beberapa basis atau cara pengukuran. Contohnya bisa dengan historical cost, jadi aset atau kewajiban
dicatat berdasarkan biaya aslinya saat diperoleh atau diakui. Yang kedua, current cost. Jadi aset dicatat berdasarkan biaya yang akan dikeluarkan jika aset tersebut dibeli sekarang. Kemudian fair value, jadi aset atau kewajiban diukur berdasarkan harga jual atau nilai tukarnya di pasar saat ini. Yang keempat ada net realizable value, yaitu aset diukur berdasarkan jumlah kas yang diharapkan akan diterima jika dijual dan dikurangi dengan biaya penjualan. Lalu yang kelima, ada present value, yaitu kewajiban atau aset diukur berdasarkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan. Nah, untuk contoh jurnal pengukuran akuntansinya, misalkan jika sebuah perusahaan tuh membeli peralatan seharga 100 juta dengan masa manfaatnya 5 tahun. Nah, untuk jurnal pencatatannya dengan menggunakan historical cost berarti pada saat melakukan pembelian, jurnalnya di debit ada peralatan sebesar 100 juta dan di kreditnya kas atau bank sebesar 100 juta. Nah, ini tuh untuk mencatat pembelian peralatan dengan biaya historis sebesar 100 juta. Nah, yang kedua, ada juga jurnal untuk pada saat melakukan penyusutan peralatan. Misalnya dia tuh ngitungnya tuh pakai metode garis lurus. Nah, jurnalnya tuh di debit berarti ada beban penyusutan sebesar 20 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 20 juta. Ini tuh untuk mencatat beban penyusutan tahunan dengan asumsi umur ekonomisnya selama 5 tahun. Nah, pengukuran dalam akuntansi ini tuh untuk memastikan bahwa nilai-nilai dalam laporan keuangan tuh bisa dipercaya begitu, baik berdasarkan biaya historis maupun nilai wajar atau basis pengukuran lainnya. Next. Nah, masih pada topik measurement in accounting, jadi ini tuh terdapat dua perkembangan penting dalam standar internasional pada tahun 2005 di AISB. Nah, pengukuran laba dan pengakuan itu tuh, pengakuan pendapatan itu tuh harus dikaitkan dengan pengakuan tepat waktu. Dan pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja. Next. Selanjutnya, the measurement issues for auditors. Jadi, ini tuh fokus pengukuran laba telah bergeser dari pencocokan pendapatan dan beban menjadi penilaian perubahan nilai wajar aset bersih. Misalnya, pengakuan segera atas kerugian penurunan nilai. Dan auditor harus menentukan apakah manajemen telah membuat penilaian yang tepat dan wajar. Misalnya, setidaknya 12 metode penilaian aset telah berwujud. Nah, di measurement issues for auditors, ini tuh seperti kayak tantangan atau masalah yang dihadapi oleh auditor saat ini. Dan untuk menilai apakah pengukuran nilai dalam laporan keuangan perusahaan tuh udah dilakuin secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau belum gitu. Nah, auditor tuh harus memastikan bahwa aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya tuh diukur dengan tepat gitu supaya laporan keuangan tuh memberikan gambaran yang akurat dan andal. Nah,
ada beberapa measurement issues yang sering dihadapi oleh auditor. Contohnya tuh ada subjektivitas dalam penilaian. Nah, jadi beberapa item dalam laporan keuangan kayak nilai wajar aset itu tuh bergantung pada estimasi dan asumsi yang bisa berbeda-beda. Nah, auditor tuh harus memastikan bahwa estimasi ini tuh masuk akal dan sesuai dengan standar akuntansi. Contohnya, menilai nilai wajar dari aset yang tidak berwujud. Contoh yang aset tidak berwujud, misalnya ada goodwill. Nah, yang sering bergantung pada perkiraan masa depan. Yang kedua, kesulitan verifikasi. Jadi, nggak semua nilai itu bisa diverifikasi dengan mudah. Terutama untuk item yang dia tuh nggak punya pasar yang aktif. Kayak properti yang jarang dijual atau aset yang unik gitu. Dan auditor tuh harus nyari bukti yang cukup untuk memverifikasi nilai ini. Nah, untuk contohnya, kayak aset tetap yang unik tuh kayak peralatan khusus yang mungkin peralatan khusus tersebut tuh sulit ditemukan pembanding harga pasarnya gitu. Yang ketiga, ketepatan penggunaan metode pengukuran. Jadi, auditor nih harus mengevaluasi apakah perusahaan tuh udah menggunakan metode pengukuran yang sesuai. Misalnya, apakah aset tuh udah diukur berdasarkan biaya historis, nilai wajar, atau nilai kini sesuai dengan jenis aset tersebut. Itu contohnya, properti investasi mungkin harus diukur menggunakan fair value, sementara aset tetap biasanya diukur dengan biaya historis. Yang keempat, ada estimasi masa depan. Nah, beberapa pengukuran kayak kewajiban untuk pembayaran pensiun atau provisi untuk kerugian, ini tuh bergantung pada estimasi di masa depan. Nah, auditor tuh harus menilai apakah estimasi tersebut tuh didasarkan pada asumsi yang masuk akal. Gitu. Contohnya, estimasi kewajiban pensiun yang tergantung pada tingkat suku bunga dan usia pensiunan. Dan yang terakhir itu perubahan metode pengukuran. Jadi, kadang perusahaan tuh mengubah metode pengukuran dari satu periode ke periode berikutnya. Gitu. Dan auditor tuh harus memastikan bahwa perubahan ini tuh dijelaskan dengan jelas dan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Gitu. Contohnya, perubahan dari metode biaya historis ke nilai wajar dalam pengukuran investasi. Gitu. Next. Nah, masih pada topik measurement issues for auditors. Jadi, manajemen mungkin dapat mengakui beberapa pengukuran dan kerugian penurunan nilai yang berbeda namun wajar. Dan semua hal ini dapat diterima oleh auditor jika manajemen memiliki yang pertama, menerapkan model penelitian dengan benar. Yang kedua, menggunakan data yang sesuai. Yang ketiga, membuat asumsi yang tepat. Dan yang keempat, bertindak secara konsisten. Nah, dalam praktiknya, auditor tuh harus berhati-hati dalam menangani si measurement issues ini. Karena mereka tuh harus memastikan bahwa laporan keuangan tuh memberikan gambaran yang benar dan gambaran yang wajar tentang kondisi keuangan yang terdapat pada perusahaan.
itu. Eh, Kemudian untuk measurement issues for auditors ini tuh memiliki beberapa dampak yang signifikan bagi auditor. Contohnya yang pertama tuh ketidakakuratan laporan keuangan. Jadi kalau pengukuran aset, liabilitas atau pendapatan nggak akurat, maka laporan keuangan yang dihasilkan tuh bisa menyesatkan dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, peningkatan risiko audit. Nah, auditor tuh mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi jika pengukuran tidak dapat diandalkan. Ini tuh bisa mengarah pada penemuan yang salah atau kesalahan dalam opini audit. Yang ketiga, reputasi dan kepercayaan. Kesalahan dalam pengukuran tuh dapat merusak reputasi auditor dan menurunkan kepercayaan dari pemangku kepentingan termasuk investor dan klien. Kemudian biaya dan waktu. Jadi untuk memperbaiki masalah pengukuran dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan waktu audit karena auditor tuh perlu melakukan pengujian tambahan dan verifikasi. Yang kelima, kepatuhan regulasi. Jadi masalah pengukuran tuh dapat menyebabkan pelanggaran terhadap standar akuntansi atau regulasi yang dapat berimplikasi hukum bagi perusahaan dan auditor. Jadi dalam mengelola masalah pengukuran secara efektif, ini tuh adalah sebuah kunci untuk memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan. Nah, saya bakal menjelaskan mengenai kendala dari pengukuran, yaitu yang pertama, eh, kendala pengukuran yang utama timbul karena data ekonomi disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan untuk meramalkan masa datang. Karena hubungan antara masa kini dan masa mendatang umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk tujuan ini. Tetapi ketidakmampuan untuk membuat pengukuran yang terandal atas atribut khusus yang dianggap relevan disebabkan oleh kurangnya teknik pengukuran yang terandal dan ketidakmampuan untuk menemukan prosedur pengukuran yang menjelaskan secara layak atribut yang sedang diukur. Jadi, kendala yang disebabkan oleh ketidakpastian, kurangnya objektivitas dan variabilitas dalam pengukuran, kurangnya unit moneter yang stabil. Konservatisme bertindak sebagai kendala pada pengukuran akuntansi karena hal ini sudah sedemikian tertanam di dalam pemikiran manajemen dan para akuntan. Tetapi konservatisme ini sebagai kendala yang harus dibuang melalui metode pendidikan yang semestinya. Lalu yang pertama itu ada ketidakpastian, di mana ketidakpastian dalam akuntansi timbul dari dua sumber utama. Yang pertama, informasi akuntansi umumnya berhubungan dengan kesatuan yang diharapkan, akan tetapi hidup pada masa yang akan datang karena alokasi sering dilakukan antara periode masa lalu dan masa datang, maka asumsi harus dibuat mengenai logika alokasi ini dan berdasarkan harapan mengenai masa mendatang. Yang kedua, yaitu pengukuran akuntansi sering diasumsikan menggambarkan ungkapan kekayaan dalam nilai uang yang membutuhkan estimasi jumlah mendatang yang tidak pasti. Jadi pengukuran manapun yang didasarkan pada estimasinya dapat bersifat sementara, akan tetapi ini tidak berarti bahwa estimasi dan ramalan tidak harus dibuat seteliti mungkin jika ternyata relevan. Lalu yang kedua ada objektif dan variabilitas agar pengukuran akuntansi dapat sehandal mungkin dalam menyajikan informasi yang relevan untuk peramaian dan pengambilan keputusan oleh para investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya, maka para akuntan
harus menetapkan atribut apa yang sedang diukur oleh memiliki prosedur pengukuran yang dapat menjelaskan atribut itu secara akurat. Objektivitas mengandung beberapa arti di antaranya. Yang pertama, pengukuran yang bersifat impersonal atau berada di luar pikiran orang yang melakukan pengukuran. Maksudnya adalah pengukuran terpisah dari orang yang melakukan pengukuran, jadi diasumsikan bahwa tidak terdapat penilaian subjektif dan bias pribadi. Yang kedua, pengukuran yang didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa atau variabel, maksudnya adalah penekanannya terletak pada bukti pendukung, bukan pada pengukuran itu sendiri. Lalu yang ketiga, pengukuran didasarkan pada kesepakatan para pakar yang kompeten. Hal ini mengandung makna bahwa pengukuran dapat dikatakan objektif jika dapat dibuktikan dengan kesepakatan pribadi dari pakar. Lalu yang keempat, lebar sempitnya dispersi statistik dari pengukuran atribut bila dilakukan oleh pengukuran yang berbeda. Jika beberapa penyidik menggunakan metode pengukuran yang sama atau serupa atas atribut yang didasarkan pada bukti yang serupa, maka beberapa pengukuran yang dihasilkan sangat mungkin akan menghasilkan kisaran nilai. Lalu yang ketiga, keterbatasan dari unit moneter, yaitu walaupun dari akuntansi tidak dibatasi untuk diukur dalam unit moneter, namun laporan akuntansi secara tradisional mencakup terutama informasi keuangan, dan dalam banyak kasus unit moneter merupakan unit pengukuran yang paling baik, khususnya bila penggabungan diinginkan atau diperlukan. Akan tetapi unit moneter mempunyai keterbatasan sebagai metode pengkomunikasian informasi. Batasan atau kendala yang paling serius disebabkan oleh kenyataan bahwa nilai unit moneter tidak stabil dengan berjalannya waktu. Karena banyak ramalan atau keputusan harus mengandalkan perbandingan data akuntansi secara sahih sepanjang waktu, maka ketidakstabilan unit moneter menyebabkan data akuntansi yang didasarkan pada harga tukar masa lalu harus disajikan kembali agar dapat bersanding dengan harga tukar berlaku dan yang akan datang agar relevan dan terendah untuk pengambilan keputusan dan ramalan secara layak. Dengan kata lain, kendala pengukuran yang berupa ketidakstabilan unit pengukuran menuntut modifikasi dalam penggunaan harga tukar dari beberapa periode waktu yang dinyatakan dalam nilai uang. Lalu yang keempat ada konservatisme. Ini istilah yang pada umumnya digunakan untuk mengartikan bahwa para akuntan harus melaporkan nilai yang terendah dan beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan, serta nilai yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban. Hal ini juga menyiratkan bahwa beban harus diakui sedini mungkin dan pendapatan diakui selambat mungkin. Oleh karena itu, aktiva bersih atau net asset lebih mungkin dinilai di bawah harga tukar berlaku daripada di atasnya, dan perhitungan laba mungkin akan menghasilkan yang terendah di antara beberapa jumlah alternatif yang ada. Jadi, pesimisme dianggap lebih baik dibanding optimisme dan pelaporan keuangan. Terdapat 3 argumen untuk konservatisme. Argumen yang pertama, bahwa kecenderungan terhadap pesimisme dengan perlakuan mengimbangi optimisme yang berlebihan dari para manajer atau pemilik. Argumen kedua, bahwa laba dan penilaian yang dinyatakan terlalu tinggi berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang terlalu rendah. Understatement.
Argumen yang ketiga bahwa akuntan lebih mampu memperoleh informasi lebih banyak daripada yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, dan bahwa akuntan dihadapkan pada dua jenis resiko, yaitu resiko bahwa apa yang dilaporkan itu ternyata tidak benar, dan resiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar. Sebaik-baiknya konservatisme, dia merupakan metode yang sangat buruk dalam memperlakukan adanya ketidakpastian dalam penilaian dan laba, dan seburuk-buruknya dia sama sekali mengakibatkan distorsi atas data akuntansi. Bahaya utamanya adalah karena konservatisme merupakan metode yang sangat kasar. Pengaruhnya tidak terduga. Oleh karena itu, data yang dilaporkan secara konservatif tidak dapat diinterpretasikan dengan tepat walaupun oleh pembaca yang baik sekalipun. Perlu juga dicatat bahwa konservatisme bertentangan dengan tujuan untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dan dengan konsistensi sejauh konsistensi untuk merupakan hal yang relevan, dan konservatisme dapat mengurangi keterbandingan dan comparabilities karena tidak dapat standar yang seragam dalam penerapannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tariza. Hmm, di slide measurement in accounting yang di slide sebelumnya, di slide sebelumnya lagi dong, tolong. Nah, di sini kan terdapat dua langkah mendasar tentang modal dan laba. Nah, untuk perhitungan yang paling fundamental dalam ilmu akuntansi yaitu perhitungan modal dan laba. Modal itu dinilai berasal dari transaksi dan penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Laba berasal dari perbandingan dari beban dan pendapatan, juga perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Modal itu dapat dinilai dan dihitung dengan berbagai cara, contohnya lewat historical cost, operasional, keuangan, atau nilai wajar. Jadi sejarah menunjukkan pada kita bahwa konsep perhitungan atas modal dan laba itu telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan menghasilkan beberapa konsep perhitungan yang fundamental. Yang terkini, standar pelaporan keuangan internasional telah membuat konsep lebih tepat, yaitu konsep nilai wajar. Beberapa pengamat berargumen dan mengkritik konsep nilai wajar ini, bahwa konsep ini tuh merubah konsep alokasi ke pendekatan penilaian, di mana akan menunjukkan perbedaan tergantung atas situasi dan interpretasi yang subjektif. Perubahan ini tuh lebih fokus pada penilaian atau balance sheet dan mengalihkan akuntansi dari perhitungan alokasi laba yang sederhana dan lebih menekankan pada relevasi pada realita komersil dan pengambilan keputusan oleh investor dibandingkan kebenarannya. Nah, oleh Belkow pada tahun 2000, dia tuh mengemukakan bahwa 4 atribut yang diukur dan 2 unit ukuran yang digunakan. 4 atribut dari semua kelompok aset dan hutang yang mungkin diukur, ada yang pertama historical cost, yang kedua replacement cost, yang ketiga nilai buku yang dapat direalisasikan, yang keempat kapitalisasi atau nilai tunai atas aliran kas harapan, dan 2 unit ukuran atau unit of measure yang mungkin digunakan adalah unit uang dan unit daya beli umum. Perbedaan penentuan atribut dan unit pengukuran inilah yang
menjadi penyebab timbulnya perbedaan konsep penilaian dan pengukuran. Kombinasi 4 atribut tersebut dan 2 unit ukurannya menghasilkan alternatif penilaian aset dan modal penentuan laba. Jadi, setiap alternatif tersebut tuh bisa menghasilkan laporan keuangan yang berbeda, yang memberi makna dan relevansi berbeda bagi pemakainya. Belkau juga mengevaluasi alternatif ini dengan menggunakan contoh sederhana untuk mempertinggi kejelasan konseptual dan komparabilitas di antara berbagai pendekatan. Jadi evaluasi tersebut tuh menyoroti sifat perbedaan dan dasar perbandingan hasil berbagai alternatif tersebut. Belkau juga membandingkan model-model tersebut berdasarkan kriteria. Yang pertama ada kesalahan waktu, yakni kriteria untuk menentukan apakah atribut atau elemen-elemen laporan keuangan yang seharusnya diukur dalam akuntansi keuangan dan pelaporan adalah jenis atribut yang terhindar dari kesalahan waktu atau timing errors, dan penyebabnya adalah perubahan dalam nilai yang terjadi dilaporkan pada periode tertentu tetapi dicatat dan dilaporkan pada periode lain. Atribut yang disukai adalah atribut yang mengakui perubahan dalam nilai pada periode yang sama dengan terjadinya perubahan secara ideal. Laba dapat didistribusikan pada keseluruhan aktivitas bisnis. Yang kedua, kesalahan unit pengukuran atau measuring unit errors adalah kriteria untuk menentukan apakah unit ukuran yang seharusnya diterapkan untuk atribut-atribut elemen-elemen laporan keuangan seharusnya adalah unit ukuran yang menghindari kesalahan unit pengukuran. Kesalahan unit pengukuran terjadi ketika laporan keuangan tidak dinyatakan dalam unit daya beli umum. Unit pengukuran yang lebih disukai adalah unit pengukuran yang mengakui perubahan tingkat harga umum dalam laporan keuangan. Yang ketiga, kemampuan ditafsirkan atau interpretability. Untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan yang dihasilkan seharusnya dapat dipahami baik dari segi makna maupun penggunaan, agar model akuntansi dapat diinterpretasikan. Model tersebut harus diletakkan dalam laporan untuk menyampaikan kepada pemakai pemahaman makna sebagaimana menunjukkan salah satu kegunaannya. Karena ada dua kemungkinan unit ukuran interpretasi model akuntansi menurut definisinya akan berupa salah satu berikut. Yang pertama, jika model akuntansi mengukur berbagai atribut dalam unit uang, maka hasilnya dapat dinyatakan dalam jumlah dolar atau number of dollar atau NOD. Kemudian, jika model akuntansi mengukur biaya historis dalam unit daya beli umum, maka hasilnya tetap dinyatakan dalam NOD. Dan jika model akuntansi mengukur nilai sekarang dalam unit daya beli umum, maka hasilnya dinyatakan dalam kemampuan memiliki barang atau common of goods atau COG. Dan yang keempat, relevansi atau relevance model akuntansi. Dengan kata lain, hasil laporan keuangan itu seharusnya berguna dari sudut pandang normatif. COG dianggap sebagai atribut yang paling relevan karena mengekspresikan perubahan tingkat harga umum. Hasil evaluasi Belkoi diringkas dalam suatu tabel dan menampilkan 6 model alternatif yang dianggap cukup untuk mewakili 8 model yang diinterpretasikannya. Itu. Dan menurut Belkoi 2000, harga sekarang atau current value itu memiliki beberapa interpretasi, yaitu nilai kapitalisasi atau nilai tunai, present value, harga beli sekarang atau current entry price, dan harga jual sekarang atau current exit price, dan kombinasi nilai. Dan fokus pengukuran laba itu telah bergeser dari pendapatan dan beban yang cocok untuk menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih. Misalnya pengakuan kerugian, penurunan nilai. Jadi auditor tuh harus menentukan apakah manajemen telah membuat penilaian yang tepat dan masuk akal. Adanya berbagai alternatif metode penilaian atas aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor.
Terdapat banyak cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, metode penilaian diaplikasikan secara tepat dan konsisten. Yang kedua, menggunakan asumsi yang beralasan. Dan yang ketiga, data yang digunakan untuk penilaian tersebut valid. Dan pada prakteknya, auditor kadang menerima tekanan dari manajer perusahaannya yang audit untuk menerima metode penilaian atas aset perusahaan tersebut. Jika tidak, maka auditor akan mencari auditor yang lain. Masalah lain yang muncul adalah audit atas biaya historikal seperti standar biaya persediaan. Dan seharusnya biaya atas persediaan ditetapkan secara tepat, tapi biaya itu didasarkan atas asumsi proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Sekian presentasi mengenai measurement theory dari kelompok 5 pada chapter 5 teori akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.